Pencemaran polusi udara di Jakarta. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irung Meliansa dengan NIM 2110611030 kelas G mata kuliah Hukum Lingkungan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari pencemaran polusi udara yang terjadi di Jakarta. Apa itu polusi udara? Polusi udara adalah suatu kondisi ketika udara tercemar oleh bahan-bahan kimia, partikel, dan gas yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa bahan pencemar udara meliputi unsur kimia, CO, NO, SO, SPM, O, dan berbagai logam berat seperti timbal. Apa penyebab dari pencemaran polusi udara? Yang pertama itu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu faktor utama penyebab pencemaran udara. Kebakaran hutan dapat terjadi sengaja oleh manusia, misalnya untuk membuka lahan pertanian baru atau secara tidak disengaja akibat faktor alam seperti petir. Ketika terjadi kebakaran hutan, proses pembakaran material organik seperti pohon, tumbuhan, dan dedaunan menghasilkan asap yang sangat pekat. Selanjutnya yang kedua itu pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar berupa gas, batu bara, atau minyak bumi memiliki dampak serius terhadap kualitas udara dan lingkungan. Yang ketiga, kendaraan bermotor. Pembakaran kendaraan bermotor adalah salah satu sumber utama emisi polutan yang mencemari udara. Yang keempat, ada asap pabrik. Asap yang dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap pabrik merupakan sumber emisi polutan yang sangat berbahaya bagi kualitas udara dan lingkungan. Asap ini mengandung berbagai zat kimia beracun, termasuk hidrokarbon dan karbon monoksida yang memiliki dampak negatif yang signifikan. Yang kelima, rumah tangga. Memasak dengan menggunakan kayu bakar atau arang adalah suatu praktik yang umum di beberapa wilayah. Namun, dengan pembakaran kayu bakar menghasilkan asap dan partikel-partikel yang kecil mengandung zat-zat seperti karbon monoksida atau CO dan senyawa organik volatilik atau VOC. Paparan berkepanjangan terhadap asap ini dapat mengganggu kesehatan pernapasan dan juga berkontribusi pada pencemaran udara dalam ruangan. Yang keenam itu sampah. Timbunan sampah yang membusuk merupakan sumber potensial polusi udara yang serius. Namun di mana ketika sampah organik seperti sisa makanan dan bahan organik lainnya membusuk, proses dekomposisi akan menghasilkan berbagai gas yang dapat mencemari udara dan menghasilkan bau yang sangat tidak sedap, menyengat dan busuk. Yang ketujuh, pertanian. Dalam dunia pertanian menggunakan insektisida, pestisida, dan pupuk kimia telah menjadi bagian integral dari praktik pertanian modern. Namun dengan perlu diingat bahwa ketiga jenis bahan kimia ini mengandung zat-zat berbahaya yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada lingkungan. Dan terakhir, terjadi pada penambangan. Selama proses penambangan, terutama saat menghancurkan dan menggali material batuan, debu mineral dapat menjadi masalah serius. Namun dengan demikian, debu ini mengandung berbagai zat yang dapat mencemari udara, termasuk mineral seperti asbes, silika, dan biji logam berat. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti batuk, sesak napas, dan penyakit paru-paru. Dampak pencemaran polusi udara pada kesehatan. Pertama, gangguan pernapasan. Polusi udara dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan dapat mengakibatkan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sulit bernapas. Ini dapat lebih buruk bagi individu dengan penyakit pernapasan kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang kedua, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan. Paparan polusi udara dapat melemahkan sistem kekebalan atau kekebalan tubuh, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia dan bronkitis. Yang ketiga, penyakit kardiovaskular. Polusi udara telah terkait dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit ini jantung koroner, stroke, dan tekanan darah tinggi. Yang keempat, gangguan perkembangan anak-anak. Anak-anak yang terpapar polusi udara dapat mengalami gangguan perkembangan paru-paru dan otak. Ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mereka. Yang kelima, kanker. Beberapa bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam polusi udara seperti benzin dan formaldehyde telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker paru-paru dan kanker lainnya. Yang keenam, efek pada kehamilan. Paparan polusi udara selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi seperti kelahiran prematur, berat air rendah, dan dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Yang ketujuh, masalah kesehatan mental. Polusi udara juga telah dikaitkan dengan masalah kesehatan mental termasuk peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi.
Yang kedelapan, penyakit neurologis. Beberapa penelitian ini menunjukkan hubungan antara polusi udara dan risiko penyakit neurologis seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson. Bagaimana cara kita untuk mengurangi polusi udara? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, dengan antara lain, yang pertama, menggunakan transportasi umum dan mengurangi mobilitas dengan menggunakan kendaraan pribadi seefisien mungkin untuk meminimalisir polusi yang dikeluarkan oleh mesin mobil. Yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda jika pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Yang ketiga, mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang kelima, menanam pohon dan tanaman di sekitar rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.